Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa manfaat meditasi dan apa itu meditasi. Nah, meditasi mungkin bukanlah hal yang asing di telinga kita. Meditasi begitu populer dan biasanya dijadikan alternatif untuk memperoleh ketenangan bagi sebagian orang, termasuk public figure ataupun para artis, entah di Indonesia maupun di dunia. Teman-teman bisa baca di Google, banyak para artis yang melakukan rutinitas meditasi untuk memperoleh kesehatan dalam dirinya. Nah, apa itu meditasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi itu diartikan pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Mencapai sesuatu itu bisa relaksasi, ketenangan, kedamaian, dan sebagainya. Jika dijabarkan, meditasi sering dijadikan sebagai sarana relaksasi untuk melepaskan pikiran dari hal-hal yang membebani, yang memelahkan, hingga segala kecemasan yang menyelimuti dalam diri kita. Jadi meditasi bisa meringankan atau menghilangkan beban-beban pikiran, beban-beban perasaan teman-teman ya. Selanjutnya, cara melakukan meditasi. Nah, waktu melakukan meditasi pun itu terbilang fleksibel dan mudah. Kita bisa melakukannya di mana saja teman-teman. Di sela-sela aktivitas, misal ketika kita kerja ada istirahat, ada waktu istirahat, kita bisa melakukannya. Nah, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan seterusnya sesuai kenyamanan diri kita. Atau biasanya meditasi itu dilakukan sebelum dan sesudah tidur. Kalau saya sendiri sering melakukannya itu ketika sebelum tidur. Sebelum tidur meditasi sebentar, sehingga tenang, rileks, badan jadi bugar, terasa sehat, lalu dilanjut untuk istirahat. Nah, itu nanti tidurnya semakin nyenyak teman-teman. Nggak percaya? Nah, buktikan saja. Terus selanjutnya, meditasi itu juga terdiri dari beberapa jenis atau cara dan teknik yang berbeda. Namun kali ini salah satu jenis meditasi yang akan saya bahas adalah meditasi mindfulness atau mindfulness meditation, yaitu yang secara umum atau yang paling mudah. Mindfulness meditation itu sebuah teknik meditasi yang berfokus pada perhatian dan kesadaran diri secara penuh. Praktek ini bisa melatih pikiran Anda untuk lebih fokus terhadap keadaan yang sedang dirasakan dan menerimanya secara terbuka. Nah, mindfulness meditation ini akan mengajak kita kepada kesadaran diri yang penuh, sehingga kita bisa merasakan dan menerima keadaan kita pada saat ini teman-teman. Nah, ketika kita bisa menerima kondisi kita saat ini, itu kita akan menjadi terbuka dalam artian yang lebih luas, terbuka untuk menjadi lebih baik lagi atau melakukan evaluasi dari kejadian-kejadian yang sudah kita lalui atau kejadian saat ini yang kita lakukan. Nah, itu akan menjadikan kita dapat melakukan perkembangan dalam diri kita, perkembangan diri atau pengembangan diri teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk memulainya kita cukup duduk dalam posisi yang nyaman, bisa di kursi atau di lantai atau di atas matras dan sebagainya. Intinya kita duduk dalam kondisi yang nyaman dan rileks teman-teman. Setelah itu kita bisa mengatur nafas dengan cara fokus dengan detak jantung dan rasakan sensasi udara yang keluar masuk dari hidung kita saat melakukan pernafasan. Semisal ketika tarik nafas kita rasakan, lalu ketika kita menghembuskan kita rasakan dengan perasaan yang senang, bahagia, dan penuh kenyamanan ya teman-teman. Wah, enak banget tuh teman-teman, praktek, kalian harus praktek ini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa untuk memperoleh ketenangan, kerileksan, bisa memperhatikan keadaan sekitar seperti bunyi detak jarum jam, atau kalau hujan, ini kan musim hujan teman-teman ya, bisa mendengarkan tetesan air hujan, atau bisa menggunakan media musik relaksasi. Kalian bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di YouTube, itu banyak teman-teman. Jadi intinya entah detak jantung jam atau dentuman jantung jam, tetesan air hujan, musik dan sebagainya, itu hanya media agar membantu kita memiliki kondisi yang rileks. Tergantung selera teman-teman itu. Kalau saya lebih sering pakai musik relaksasi itu karena udah terbiasa, jadi mudah menuju gelombang yang rileks gitu. Selanjutnya, manfaat meditasi untuk kesehatan. Yang pertama, untuk mengelola stres. Jadi bukan hanya aktivitas fisik saja teman-teman, seperti olahraga dan lain sebagainya, itu yang bisa meningkatkan hormon endorfin.
namun juga melalui meditasi kita bisa menghasilkan hormon endorfin. Sebagaimana yang dirilis oleh Halo Dokter, hormon endorfin ini dapat menjadi penghilang rasa sakit yang alami dan juga dapat membuat tidur kita tuh lebih nyenyak sehingga stres pun berkurang. Nah, ini cocok banget teman-teman ya buat kalian yang susah tidur atau insomnia atau gampang stres, itu bisa melakukan meditasi karena meditasi dapat menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini dapat dijadikan penghilang rasa sakit, terus bisa menjadikan tidur kita lebih nyenyak dan sehingga stres kita pun akan berkurang. Itu ya teman-teman, manfaat yang pertama mengelola stres. Terus selanjutnya yang kedua, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Jadi dengan rutin melakukan meditasi itu dapat mengatasi masalah pada kesehatan mental. Ini warning buat teman-teman. Jadi kesehatan kita itu yang harus diperhatikan bukan hanya kesehatan fisik ya teman-teman, tapi kesehatan mental atau psikologis kita pun harus kita jaga. Harus seimbang antara kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Nah, dalam penelitian ada yang menunjukkan bahwa dengan meditasi mindfulness ini dapat mengurangi rasa cemas dan gelisah yang berlebihan. Mungkin cemas atau gelisah itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kita itu berlarut-larut atau berlebihan teman-teman. Karena hal itu dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi. Nah, kalau kita sering cemas, gelisah, tapi kita acuh dengan hal itu akan lama-kelamaan dapat meningkatkan risiko gangguan mental, salah satunya depresi. Nah, dengan meditasi ini kita dapat mengurangi rasa cemas, gelisah, dan lain sebagainya, dan emosi-emosi negatif yang lainnya. Simpel ya teman-teman. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah mengendalikan emosi. Perlu saya ingatkan teman-teman, setiap orang itu punya emosi. Jadi jangan pernah berpikir kita itu punya niatan atau pikiran untuk menghilangkan yang namanya emosi dalam diri kita. Emosi itu melekat dalam diri kita dan gak bisa dihilangkan. Bisanya hanya dikendalikan. Karena kalau hilangnya emosi itu sama hanya hilangnya nyawa kita. Nah, itu ya teman-teman. Jadi emosi hanya bisa dikendalikan. Selain itu, melakukan meditasi secara rutin dapat membuat diri kita itu lebih tenang, bahagia, positive thinking, positive feeling atau feeling good. Di samping hal yang tadi bisa mengurangi kecemasan dan sebagainya, meditasi juga dapat meningkatkan kinerja otak yang berperan dan berproses ketika kita belajar, daya ingat, dan juga berkonsentrasi. Meditasi dapat meningkatkan kinerja otak, dapat memudahkan kita dalam proses belajar, meningkatkan daya ingat, dan juga berkonsentrasi. Nah, ini namanya sekali dayung mungkin 5 pulau terlampaui teman-teman. Kita cukup meditasi itu bisa memperoleh manfaat yang banyak. Terus selanjutnya yang keempat, bisa menjaga kesehatan jantung. Sebagaimana yang dirilis oleh Halo Dokter, bahwa stres yang berlebihan, cemas yang berlebihan itu dapat membuat tekanan darah kita itu meningkat. Nah, sehingga kalau tekanan darah kita meningkat, itu jantung pun bekerja lebih keras. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya berbagai masalah pada jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan atau menetralkan tekanan darah itu marilah kita secara rutin melakukan meditasi. Karena meditasi ini kita akan dapat mengurangi rasa stres, sehingga ketika stres kita terkurangi, tekanan darah pun akan menjadi lebih stabil dan netral. Nah, ketika tekanan darah stabil, jantung pun akan bekerja secara stabil pula. Jadi itu ya teman-teman, manfaatnya itu banyak. Selain hal tadi, meditasi juga bisa menjaga kesehatan jantung. Ini beda ya teman-teman. 4 ini menjaga kesehatan jantung, bukan menyembuhkan serangan jantung. Itu hal yang berbeda. Saya tegaskan di sini, menjaga kesehatan jantung, bukan menyembuhkan penyakit serangan jantung. Nah, oke teman-teman, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, itu memperkuat sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh.
Nah, meditasi juga dipercaya itu dapat menangkal beberapa penyakit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan antibodi atau zat pembentuk kekebalan tubuh yang lebih tinggi pada orang yang rutin bermeditasi. Jadi terdapat penelitian bahwa orang yang rajin bermeditasi, rutin melakukan meditasi, itu antibodinya atau zat pembentuk kekebalan tubuhnya itu juga tinggi, juga kuat. Ketika antibodi kita itu kuat, atau zat pembentuk kekebalan itu kita kuat, kita pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, namun selain itu kita juga harus mengimbanginya dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang terakhir mencukupi waktu untuk istirahat. Intinya istirahat yang cukup ya teman-teman. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya share ke teman-teman tentang meditasi dan apa manfaat dari meditasi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang tepat, silahkan tulis di kolom komentar. Kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Wassalamualaikum.